Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di program Asmaul Husna. Ini pemirsa di rumah apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Ini kita hari ini pengen ngebahas tentang Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu artinya yang maha agung atau maha megah, Pak? Maha memiliki segala kemegahan, kemewahan, keagungan. Itu di Al-Mutakabbir. Tapi saya ngingetin pemirsa ya untuk nerusin bacaannya Bang Kun. Ya, nerusin bacaannya Bang Kun juz 7. Jadi terusin dah tuh sampai nanti malam deh ya, dapat sejuz sehari, 30 hari kelar deh. Insya Allah. Coba dibuka surah Al-Jathiyah, surah ke-45. Ya, surah Al-Jathiyah, surah ke-45 ayat terakhir. Bang Kun buka ya, surah 45, oke. 2 ayat terakhir. Halamannya pemirsa 502. Oke, Bang Kun silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Kita kan kalau ngelihat gerbang dari satu kerajaan ya, itu kita udah langsung ngelihat kemegahan kerajaan di dalamnya padahal belum ngelihat. Dari luarnya aja udah takjub gitu. Dari luar, gila nih gitu. Atau kita ngelihat satu permainan dari satu kawasan permainan. Kita udah langsung melongo, wih gitu. Oke? Atau kita ngelihat satu produksi dari satu merek mobil. Satu saja. Padahal dia memproduksi mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu unit di jenis yang sama. Belum lagi berjenis-jenis. Tapi kita suka langsung kayak melotot gitu kan, wih, lekukannya, wih, angsurannya, beda tuh, beda kelas tuh. Angsurannya. Ini berapa nih angsurannya nih, mikir. Nah, kalau ngelihat motor bagus atau apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, apapun itu judulnya kan ciptaan Allah tuh. Harusnya pemirsa mengantarkan kita semua kepada apa? Kepada kemutakabbiran Allah. Apa sih Al-Mutakabbir? Al-Mutakabbir ya, zat yang seluruh keagungan yang layak dipuji, bisa dipuji, harus dipuji, itu hanya punya dia. Misalkan ketika ngelihat orang ini, wih, Kak Wirda cakep banget. Kak Wirda, ya makasih. Kak Wirda nggak berhak. Yang berhak adalah Al-Mutakabbir. Sesungguhnya begitu. Tapi hebatnya Allah karena dia adalah sang pencipta, jadi demen aja kalau ciptaannya itu dipuji. Yang penting kita jangan lupa memuji yang menciptakan. Subhanallah Kak Wirda gitu. Ih, Masya Allah Kak Kumi, Allahu Akbar gitu. Astagfirullah Pak Ustadz. Ya. Pemirsa begini. Aduh. Masya Allah Bang Kun suaranya itu harus nyebut itu. Ketika kita kemudian mampu mengucap ya mutakabbir dan menjadikan wirid nih, ya Allahu ya mutakabbiru,
Ya Allahu ya mutakabbiru. Ya Allahu ya mutakabbiru. Ya Allahu ya mutakabbiru. Ya Allahu ya mutakabbiru. Pemirsa masih ingat kan tahun lalu kan bahwa setiap al-asmaul husna yang kita sebut itu punya pengaruh dalam diri kita. Contoh, balik lagi nih ke tahun yang lalu. Kita kalau dikecilin sama orang, jangan khawatir bos. Kita baca aja Al-Aliyu. Ya Allahu ya Aliyu. Wow, udah tuh. Nggak ada yang bisa nginjek kita dah. Nggak ada yang bisa nginjek kita. Kenapa? Kita udah tinggi bener. Boleh lo tahun lalu ngeledek gua lo. Hah? Gitu. Ayo sekarang nggak bisa. Kenapa? Ketetesan Al-Aliyu. Yang penting jangan sombong. Tapi kita meminta Al-Alinya Allah, Maha Tingginya Allah itu berhak. Karena Allah menyuruh. Engkau ambil, engkau sebut namaku. Gitu. Pakai namaku kata Allah. Fad'uhu biha. Aku memiliki nama-nama yang bagus, pakai namaku. Nah, ketika kita lemah banget gitu ya, nggak punya power, nyuruh orang minggir aja nggak mau minggir. Bang, tolong bang, saya mau lewat. Apa lo? Gitu. Galakan dia nih gitu kan. Kita nggak punya power gitu loh. Tapi kan ada orang yang powernya tinggi banget. Baru berdehem aja, orang udah lesrat gitu. Bacanya ya kabiru. Ya, bacanya apa? Ya kabiru. Ya kabiru. Sesuatu yang mewah, tapi nggak dianggap mewah sama manusia karena dianggap biasa. Berkedip, nengok kanan, nengok kiri. Dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falillahil hamdu. Falillahil hamdu. Rabbis samawati Rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil ardi rabbil alamin. rabbil alamin. Walahul kibriya'u Walahul kibriya'u fis samawati wal ard fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. wa huwal azizul hakim. Perhatikan pemirsa, terjemahnya di layar kaca saudara semua. Ya. Hanya milik Allah lah segala puji-pujian itu. Hanya milik Allah. Pak Kiai yang kami segani, mana ada? Kalau tidak ditetesi nama Allah, kibriyanya Allah, nggak ada manusia yang dipuji. Betul. Ketika manusia nggak ketetesan nih, kibriyanya Allah. Lihat ayat berikutnya. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard. Baginya lah al-kibriya. Jadi bukan cuma alhamdu. Lihat ayat 36 pemirsa. Falillahil hamdu. Ya, segala puji milik Allah. Kenapa segala puji itu milik Allah? Segala pujian itu milik Allah? Jawabannya di ayat 37. Kenapa? Walahul kibriya. Karena milik Allah lah segala keagungan itu. Kitanya aja ini suka nganggap sepele. Kita suka nganggap sepele. Contoh sepele misalkan gini, pemirsa, coba Kak Weda, Kak Kumi, Bang Kun, tangannya mana? Tangannya mana? Oke. Sekarang gerakin begini. Gerakin, pemirsa ikutin. Semua yang di studio ikutin. Ini sebenarnya mengandung keagungan Allah Jalla Jalaluh. Coba aja lo dikasih rematik sama Allah. Ternyata pada saat posisi itu aja, ya, saya punya saudara nih yang kena penyakit ini, itu menemukan keagungan Allah. Bagaimana dia melihat kerja Allah itu di penciptaannya luar biasa gitu. Sesuatu yang mewah
Tapi nggak dianggap mewah sama manusia karena dianggap biasa. Berkedip, nengok kanan, nengok kiri, bangun dari tempat duduk, bisa duduk kembali, itu semua mewah sekali gitu loh. Megah betul gitu loh. Coba manusia, kalau sampai nggak bisa kedip, waduh, celaka itu. Nah, al-kibriya ini nggak bisa nih dilihat kecuali sama orang yang senang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngelihat dari komposisi ayat ini, ya, komposisi ayat surah Al-Jathiyah, al-kibriyanya Allah, kemegahan, keagungan dari penciptaan Allah, kehendak Allah, perbuatannya Allah, itu nggak akan pernah bisa dirasakan oleh seorang hamba kecuali dia rajin memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kalau pemirsa mau kemudian ketemu keagungan, kemegahan, kemewahan di dalam penderitaan itu, di dalam beban, di dalam kemudian kesusahan, kesulitan, persoalan, permasalahan yang disebut dengan mungkin segala situasi dan kondisi yang nggak enak, musingin, muyengin, nyebelin, bikin kita jadi bad mood, bikin kita jadi nggak keruan, cemas, gelisah. Tapi kalau kita puji Allah, ntar ketemu kibriyanya di situ. Contoh, ada temen hancur nih usahanya, bang, hancur udah. Terus utang nih 100 jutaan pemirsa. Tapi bisa loh dia sujud tuh. Bisa loh dia sujud. Dia puji Allah loh. Ya Allah makasih saya pernah megang duit miliar. Gitu. Asik kan? Hah? Dia puji nih. Kan kejadian nih. Falillahil hamdu gitu kan. Puji aja Allah supaya nanti apa? Dapat kibriya dari Allah Jalla Jalaluh. Dia memuji Allah tuh. Apa? Dia nggak memention tuh kesulitannya, kesusahannya, ditagi ini, tagi itu, ketemu kemudian omelan orang, cacian orang, enggak. Yang dia sebut udah alhamdulillah saja. Bang, dia sholat duha bang. Bang Kun, dia sholat duha. Dia puji Allah aja. Pernah punya mobil katanya. Pernah punya rumah katanya. Pernah megang handphone paling cakep katanya. Pernah nggak pusing sama pulsa. Hah? Pernah nggak pusing sama harga di restoran manapun. Pokoknya dia puji aja. Falahul hamdu. Tiba-tiba bos, kibrianya netes tuh. Lagi santai-santai gitu di garasi dia. Ketemu apa dah? Baut. Sejalan-jalan cuman ketemu baut. Tapi itu karena dia memuji Allah di tengah penderitaannya, dia ingetnya yang seneng aja, di tengah kesusahannya dia ngingetnya yang pada pokoknya dia bersyukur aja gitu. Ya Allah dikasih lihat satu baut yang kemudian ini menjadi jalan dia memasok baut untuk tiang-tiang listrik se-Indonesia. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Makanya hati-hati pemirsa di dua keadaan. Hati-hati kita di keadaan seneng nggak bisa memuji. Lebih hati-hati lagi di keadaan susah kita nggak bisa muji. Oh, parah tuh. Dipersembahkan oleh Kalau kita kemudian ridho misalkan, kita ridho di PHK dengan segala hormat. Dia melihat, di situ salah saya banyak. Saya di kantor sering ngomongin orang, saya di kantor suka begini, suka ada, pokoknya minta ampun dah. Tidak jarang Allah mengembalikan dengan kibriyanya, menjadikan manusia yang agung di situ. Bagaimana ceritanya? Allah maafin semuanya. Bisa dipahami nggak nih kira-kira Kak Umi, Bang Kun? Ini agak tinggi nih sebenarnya, ya. Kemudian Allah kembalikan nih orang ke situ dalam posisi jadi pimpinan. Padahal kemarin dia yang di PHK. Kira-kira begitu. Sebab apa? Sebab dia bunyiin falahul hamdunya. Dia bunyiin falillahil hamdunya. Jadi alih-alih dia ngikut teman-teman karyawan yang lain, enggak. Dia muji aja. Pak makasih ya Pak, biar bagaimana saya udah 7 tahun kerja. Itu aja udah. Pokoknya anak saya tiga anak saya itu lahir akibat dengan izin Allah, saya kerja di perusahaan Bapak. Udah pokoknya makasih deh Pak gitu. Pokoknya makasih aja udah. Yang ada muji Allah ya, makasih ya Allah, udah 7 tahun udah
Kalau hari ini di PHK ya udah dah. Pokoknya mah alhamdulillah aja. Nah, begitu kita bisa kemudian falillahil hamdu, maka turunlah walahul kibriyanya. Cakep itu. Makanya hati-hati pemirsa di dua keadaan. Hati-hati kita di keadaan seneng nggak bisa memuji. Lebih hati-hati lagi di keadaan susah kita nggak bisa muji. Parah tuh. Yang hebat nih kalau kita dikasih keadaan seneng kita bisa memuji, turun juga kibria. Ya. Terus di keadaan kita susah, kita bisa muji Allah, turun juga tuh kibrianya Allah. Mana? Apa yang bisa dipahami? Ya, kalau menurut aku sih ya, sehebat-hebatnya orang itu masih ada yang lebih hebat gitu, yaitu penciptanya. Jadi kalau misalkan kita memuji orang atau merasa puas dengan diri sendiri gitu, itu harus cepat-cepat dibalikin ke penciptanya. Gitu. Benar. Silakan tuh amalin ya, ya Allah ya mutakabbir, ya Allah ya mutakabbir. Itu dari zikir lisan. Kemudian zikir yang sifatnya kehidupan, tadi yang Kak Kumi sama Kak Wirda bilang, sering-sering buang ke Allah, balikin ke Allah, buang ke Allah, balikin ke Allah, buang ke Allah, balikin ke Allah. Terus aja, tempel dengan Allah, tempel dengan tempel. Puji terus Allah, supaya nanti netes al-kibriyanya Allah Jalla Jalaluhu. Pak, kita sahur dulu kan? Iya. Bismillah. Biar lupa kita. Energen, beri energi ekstra saat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Puji Allah, nanti kibriyanya netes. Ayo coba. Puji Allah, nanti kibrianya netes. Mau? Oh iya. Mau baca ini dia, mau ngumumin. Imsak. Gitu. Puji Allah, ayo. Puji Allah, Maka kibriyanya netes. maka kibrianya netes. Apa kibria itu? Apa kibria itu? Kemegahan, Kemegahan, kemewahan, kemewahan, keagungan. keagungan. Bisa dipahami nggak? Insya Allah. Insya Allah. Ya udah. Oke, Nyampe Mi. dong. Kita udah nyampe di penghujung episode. Iya. Gimana hari ini pelajarannya? Ya, lumayan berat ya. Bikin mikir. Mikir. Justru itu namanya belajar. Belajar itu biar mikir. Oke, pemirsa. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Asmaul Husna. Tapi sebelum itu ya kita akan tutup dengan Wirdapedia. Iya, bismillah. Bismillah. Udah nih ya? Udah dong. Udah, kita tutup deh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana nih pemirsa? Udah pada on belum nih? Gimana? Ada yang baru nggak yang bisa dipelajari sama teman-teman semua yang ada di rumah? Jadi ya pemirsa, semua yang ada di dunia ini itu titipan. Mulai dari paras, pangkat, jabatan, rezeki, apapun itu sifatnya adalah titipan dari Allah. Termasuk kendaraan juga titipan dari Allah. Maka selayaknya yang harus kita puji adalah Dia yang maha memberi, bukan barang yang kita punya. Dia yang maha ngasih, bukan kita yang memiliki wajah yang cantik misalnya, atau memiliki mobil yang bagus banget gitu misalnya. Semua itu harus dikembalikan kepada Allah karena memang Allah yang maha berhak, Allah yang maha pantas, karena Dia adalah Al-Mutakabbir. Mudah-mudahan semua yang sudah dipelajari di Asmaul Husna bisa kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita, apapun kegiatannya. Dan semoga bisa menambah ilmunya setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Metro TV. Dipersembahkan oleh